Pemuda Papua Nugini deklarasikan dukung KKB. Ya, permasalahan KKB makin rumit di kondisi yang terpojok saat ini. Kelompok kriminal bersenjata itu mendapatkan dukungan baru. Kaum muda negara Papua Nugini mendeklarasikan dukungannya untuk kemerdekaan Papua Barat. Mereka menyatakan siap berjuang bersama KKB untuk kemerdekaan Papua Barat sebagai negara berkedaulatan. Pemahaman warga Papua berasal dari satu bangsa dan satu leluhur yang sama dengan penduduk asli Papua Nugini menjadi dasar perjuangan kaum muda Papua Nugini ini. Mereka mengaku tidak bisa dipisahkan dengan alasan apapun. Dikutip dari tayangan video akun @prajuritcendrawasih dalam keterangan persnya meminta Indonesia meninggalkan Papua Barat dan memberikan kemerdekaan penuh kepada warga Papua Barat dalam menentukan negaranya. Indonesia juga dituduh membunuh, menangkap, dan menyiksa orang Papua. Karenanya mereka orang asli Papua Nugini tidak akan tinggal diam. Kami akan mendukung perjuangan saudara-saudara kami, kata Koordinator Pemuda Papua Nugini dalam siaran persnya yang diterima oleh Suara.com dikutip dari akun @prajuritcendrawasih pada 30 April kemarin. Mereka juga bakal mendukung perjuangan damai kemerdekaan Papua Barat. Mereka akan mendesak pemerintahan Papua Nugini untuk berkoordinasi ke pemerintah Indonesia untuk membicarakan hak politik bagi warga Papua Barat dalam menentukan nasibnya sendiri. Sementara itu, tokoh masyarakat Papua yang tinggal di Papua Nugini tegas menyatakan tetap mendukung Papua menjadi bagian NKRI. Dukungan diberikan dalam bentuk deklarasi membentangkan bendera merah putih di gedung Kedutaan Republik Indonesia untuk Papua Nugini. Deklarasi itu disaksikan oleh Wakil Duta Besar RI untuk Papua Nugini, Nugraha Kurniawan bersama tokoh pemuda Papua di Papua Nugini, Insegris Jopris dan juga Insipertase. Deklarator dukungan yakni Johannes Jegua, Alos Kalimun, Melagianus Sapre, Yako Niasumaimun dan Barbara Seyuane menilai adanya keseriusan pemerintah dalam membangun Papua, termasuk memperjuangkan pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua, pembangunan dalam bentuk nyata yakni infrastruktur jalan, kesehatan dan juga pendidikan. Mereka juga menegaskan akan menyuarakan kondisi asli Papua saat ini. Ini untuk membantah berita miring yang disampaikan KKB perihal kondisi Papua selama ini. Kami akan menyampaikan kondisi Papua saat ini bukan berita miring seperti yang disampaikan oleh KKB, ujarnya. Mereka juga mendorong pemerintah Indonesia bersama Papua Nugini membahas pengamanan daerah perbatasan. Kerawanan daerah perbatasan ini memang sering kali dimanfaatkan oleh KKB sebagai jalur ilegal untuk menyelundupkan senjata dan juga amunisi. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintahan Papua Nugini terkait dukungan pemuda Papua Nugini untuk KKB itu. Sementara Kapolda Papua Irjen Polisi Matius D. Fahiri mensinyalir kuat keterlibatan oknum pejabat pemerintahan dalam mendanai operasi KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Kapolda menegaskan kepolisian akan menyikat siapa saja yang terlibat dalam pendanaan gerakan KKB, baik itu masyarakat ataupun pejabat pemerintahan. Kami akan menyasar siapapun, baik masyarakat ataupun pejabat yang mendukung aktivitas Egyanus. Akan kita tegakkan hukumnya, tegas Kapolda. Inilah 6 sumber dana dan cara KKB memperoleh senjata canggih. Nomor 5, bikin geleng-geleng kepala. Ya, meski terdesak, KKB belum menyerah. Mereka masih memberi perlawanan terhadap TNI Polri, bahkan terkadang menimbulkan korban jiwa. Kecanggihan serta standarisasi senjata yang dimiliki oleh KKB menimbulkan sejuta tanya. Dari mana anggota KKB mendapatkan senjata organik itu? Dari mana KKB memperoleh dana pembelian senjata tersebut? Ada beberapa kemungkinan dari mana KKB memperoleh senjata-senjata standar militer itu. Dikutip dari akun @cengkolis yang berjudul Cara KKB OPM Mendapatkan Senjata. Inilah beberapa landasan KKB mendapatkan senjata tersebut dan berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, KKB membeli senjata di pasar gelap. Sumber dananya dari tambang emas ilegal yang ada di wilayah mereka. Tambang emas ini letaknya sangat jauh dan sulit dijangkau oleh prajurit TNI dan Polri. Yang kedua, KKB memperoleh senjata bersumber dari rampasan dana desa ataupun diberikan pendukung KKB, mulai dari pejabat pemerintah hingga oknum masyarakat yang mendukung kemerdekaan Papua untuk lepas dari NKRI. Yang ketiga, KKB merakit sendiri senjatanya. Dan yang keempat,
KKB memperoleh senjata dari pasar gelap internasional yang diselundupkan lewat jalur-jalur ilegal yang sulit dipantau aparat dan berbatasan dengan negara tetangga. Yang kelima, KKB mendapatkan senjata dari prajurit TNI yang gugur atau saat penyerbuan di posko dan markas TNI Polri. Dan yang keenam, KKB mendapatkan senjata dari oknum aparat yang menjual senjata-senjata itu kepada KKB. Sebelumnya Kapolda Papua Irjen Polisi Matius D. Fakhiri mensinyalir kuat keterlibatan oknum pejabat pemerintahan dalam mendanai operasi KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Kepolisian akan menyikat siapa saja yang terlibat dalam pendanaan gerakan KKB, baik itu masyarakat ataupun pejabat pemerintahan. Waktu negosiasi yang dilakukan dengan kelompok Egyanus Kogoya sudah terlalu lama. Lebih kurang 60 hari pasca penyanderaan pilot Susi Air, negosiasi masih menemui jalan buntu. Karenanya Polri bakal mengambil langkah-langkah yang tegas. Sementara itu anggota TNI membuat benteng kayu tujuannya untuk menghalangi gerak dan serangan KKB agar tidak leluasa menyerang dari semua sisi. Bergotong royong, anggota TNI memikul balok-balok kayu ukuran tiang listrik. Kayu itu disusun hingga membentuk pagar. Selain untuk menghalangi gerak KKB, balok-balok kayu ini sekaligus berfungsi sebagai benteng perlindungan jika ada serangan KKB. Akun @ikrommulmukmin 3085 juga sudah memposting video berjudul "Buat Pagar untuk Pertahanan". Nampak dua orang prajurit TNI memikul balok kayu ukuran ember air. Kayu yang masih basah dan notabene-nya sangat itu begitu ringan dipikul dua anggota TNI. Keringat pun membanjiri tubuh keduanya. Satu prajurit TNI memberikan arahan dan jalan bagi kedua prajurit yang memikul balok kayu tersebut. Di sisi lain, TNI Polri juga terus merangsek ke wilayah markas KKB. Ruang gerak KKB pun terus dipersempit dan suplai logistik ke markas mereka pun diputus. Meski begitu, perlawanan dari pihak KKB masih berlangsung. Sergapan dan serangan dengan taktik perang gerilya juga masih diberikan. Hanya saja, serangan itu bisa diantisipasi teknik perang gerilya atau pukul mundur lebih dikuasai TNI. KKB pun akhirnya kocar-kacir melarikan diri. Dan baru-baru ini, anggota TNI baku tembak dengan KKB. KKB menyergap TNI yang sedang menuruni bukit. Terlihat beberapa anggota TNI melepaskan rentetan tembakan senapan laras panjang ke arah KKB. Dan dilansir dari akun @prajurit Cendrawasih, 3 orang yang berhasil dilumpuhkan itu adalah anggota KKB. Dan ini berdasarkan dari KTP para korban, yaitu James Sukapa, Januarius Sani, dan juga Cenius Bakau. Yang terakhir, berantas KKB, inilah wanti-wanti Panglima TNI untuk prajurit yang bertugas di Papua. Ya, Panglima TNI Yudo Margono memberikan wanti-wanti kepada prajurit TNI yang ditugaskan ke Papua. Wanti-wanti yang ditegaskan oleh Panglima TNI adalah soal pelanggaran HAM. Pesan itu disampaikan Yudo usai menerima paparan revisi Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 oleh Kababinkum TNI Laksamana Muda Kresno Bintoro di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Jumat kemarin. Ya, agar para pasukan yang tergelar di Papua itu dalam melaksanakan tugas operasi penegakan hukum di Papua ya, supaya tidak melanggar HAM. Kata Yudo dalam siaran persnya di Pusat Penerangan Puspen TNI. Panglima TNI bahkan memberikan contoh pelanggaran HAM yang tidak boleh dilakukan oleh prajuritnya. Bentuk pelanggaran HAM yang harus dihindari adalah menyiksa atau membunuh masyarakat sipil seperti perempuan, anak-anak, orang tua, ataupun tokoh agama. Kemudian prajurit juga dilarang membunuh tokoh adat hingga tokoh masyarakat yang tak ada kaitannya dengan kelompok separatis teroris atau KST atau kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Dalam tugasnya ke Papua, Yudo menegaskan jika prajurit hanya diminta untuk memberantas KST atau KKB di wilayah tersebut. Belakangan, KKB pun kembali membuat kerusuhan. Selain menculik pilot Susi Air, mereka juga menyerang markas TNI di Nduga, Papua. Akibat serangan tersebut, satu prajurit TNI harus gugur setelah jatuh ke jurang. Dan kini pemerintah dan juga TNI kembali melakukan operasi untuk memberantas kelompok bersenjata yang sudah meresahkan tersebut.